Thank you, gue Erin. Oke, selamat malam gue Andi. Terima kasih, gue Erin. Selamat malam. Buat yang belum kenal, nama gue Indra. Halo, malam. Gue Erwin. Gini, akhir-akhir ini gue tuh paling malas banget jalan ke mall. Kenapa? Yang notabene banyak orang pacaran. Gini, yang bikin gue kesal ketika ngeliat orang pacaran adalah kalian pernah lihat gak sih cewek yang orang pacaran yang cewek cantik banget tapi cowoknya jelek banget. Cewek cantik tapi cowoknya jelek banget. Yang pernah lihat gak sih? Kayak ngeselin aja gitu. Menurut gue pemerintah harusnya ngelarang hal ini ya. Kayak ada undang-undangnya aja, nggak boleh pacaran cewek cantik cowok jelek aja. Sekarang gini, kenapa gue bilang gitu? Kayak menurut gue secara nggak langsung itu bisa menimbulkan fitnah. Gini deh, apa yang ada di pikiran kalian pertama kali ketika melihat cewek cantik jalan sama cowok jelek? Ngaku aja apa aja? Apa? Ceweknya buta, cowoknya tajir, cowoknya main pelet. Sekarang gini, oke lah kalau untuk jadi tajir, jadi kaya, gue bisa kerja, gue bisa usaha, gue bisa cari uang. Tapi kalau untuk main pelet, sorry, gue nggak bisa. Kenapa? Dukun di Indonesia rasis, nggak nyediain mantra bahasa Cina. Kalau ada mau gue. Dan jujur ketika ngeliat cewek cantik jalan sama cowok jelek, jujur sumpah gue iri banget. Gue iri kapan bisa sejelek itu. Iri men. Dan menurut gue alasan paling logis gini deh. Gue paling yakin banget ketika cewek cantik pacaran sama cowok jelek, gue yakin banget ini cewek pasti protektif. Dia pasti ngejagain cowoknya, dia pasti nggak mau putus. Kenapa? Simple gini. Karena nggak ada harga diri yang lebih terinjak dibanding diputusin cowok jelek. Gak ada men. Sekarang kita ambil contoh kayak artis lu namanya gitu kan, masuk infotainment di wawancara. Mbak Luna kok sedih? Kenapa? Iya nih abis putus dari siapa Mbak? Ariel. Oh Mbak Luna keren Mbak, sabar aja. Besoknya lu namanya sedih lagi, putus lagi gitu kan di wawancara. Mbak Luna kok sedih? Iya nih abis putus dari siapa Mbak? Andika. Mbak Luna, ini pisau Mbak, bunuh diri aja Mbak. Harga diri Mbak. Ngeselin. Dan itu kenapa sih cewek cantik mau pacaran sama cowok jelek? Gak tahu aja kenapa sih cewek cantik mau pacaran cowok jelek. Menurut gua mungkin ini cewek suka cowok yang ke bapak-bapakan. Suka cowok yang ke bapak-bapakan ya. Ya yang nggak mukanya juga bapak-bapak. Dan juga kenapa cewek cantik mau pacaran sama cowok jelek padahal di luar sana itu masih banyak cowok ganteng. Masih banyak cowok ganteng. Setelah gua cek tahu, cewek cantik itu punya pola pikir dua pola pikir. Cewek cantik punya dua pola pikir. Kalau cowok ganteng itu ada dua kemungkinan. Cowok ganteng ada dua kemungkinan. Kalau nggak homo dia brengsek. Kalau nggak homo brengsek. Beda dengan cowok jelek. Cowok jelek itu cuma punya satu kemungkinan. Satu kemungkinan ya jelek itu doang udah. Apalagi coba? Nggak ada lagi. Atau mungkin menurut gua alasan paling logis ketika cewek cantik mau pacaran sama cowok jelek. Ini cewek jangan-jangan lagi buat penelitian skripsi. Judul skripsinya perilaku manusia purba di zaman modern. Thank you, Gue Erwin. Selamat malam. Gue Andi. Gue tuh sayang banget sama orang tua gue. Nah, saking sayangnya sama orang tua gue, kalau misalkan nyokap gue mau sarapan itu pagi-pagi biasa sarapan roti. Tapi tadi pagi nggak jadi. Kenapa? Soalnya tukangnya pakai helm sama ngebut-ngebut. Wah, ternyata Valentino Roti. Wah, anjir tuh tukang tuh. Ya, gue tinggal sama nyokap gue kan. Karena bokap gue udah nggak ada. Bokap gue udah meninggal. Wih, keren ya? Keren anjir. Bener, belum pernah meninggal kan lo? Bokap gue udah. Jadi, bokap gue itu waktu masih hidup itu suka bercanda. Suka banget bikin orang ketawa. Nah, pas lagi bokap gue meninggal itu tahun lalu, ya kan? Pas meninggal, gue bangunin. Diem aja. Wah, lah beneran deh. Tumben serius. Wah, gokil tuh bokap gue. Keren ya bokap gue ya. Anjir, meninggal aja serius tuh. Gila, beneran meninggal ya. Nah, karena gue sayang banget sama bokap gue nurutin kata bokap. Kata bokap, lu gak boleh cengeng. Berarti gue gak boleh nangis. Pas bokap gue meninggal, gue kagak boleh nangis. Tapi masa gue ketawa? Iya kan? Akhirnya gue mau nangis, nggak jadi. Soalnya takut bokap gue ngomel. Tatonya bangun ya kan? Weh, bapak lagi asik-asik meninggal juga. Berisik aja. Ya, gue tuh sayang banget sama bokap gue. Karena gue juga sayang sama bokap itu suka kangen. Nah, karena kangen itu biasanya kalau kita ditinggal sama orang yang kita sayang, orangnya suka datang lewat mimpi, iya kan? Waktu itu gue tidur, beneran tuh bokap gue datang lewat mimpi.
Belum ketemu, udah balik lagi ke sorga. Katanya nggak enak bangunin gue tidur. Aduh, kelakuan bokap gue. Nah, jadi bokap gue juga, gue yakin karena orangnya suka bercanda, kagak bakal jadi setan. Gimana mau jadi setan? Muncul setan bokap gue. Nongol, gue nggak bakal takut. Sungkem gue. Daripada dibilang durhaka lu. Ya kan? Nah, yang kasihan itu temen-temennya yang dulu suka bercanda bareng. Bokap gue setannya nongol. Siap. Wih, Pak Handoyo. Apa kabar, Pak? Saya denger-denger udah meninggal. Terus bokap gue nyaut. Iya, saya denger-denger juga begitu. Ya. Jadinya ngobrol. Ngobrol sama setan. Bokap gue lagi setannya. Nah, karena bokap gue udah meninggal, gue jadi punya tempat wisata baru. Pemakaman. Ziarah. Nah, yang gue bingung dari ziarah itu biasanya harus bawa bunga sama air mawar. Katanya biar makamnya wangi. Jadi bunganya ditabur, air mawarnya diminum. Jadi air mawarnya itu disiram ke muka gue. Nggak, jadi disiram ke makamnya. Gue bilang, ngapain? Karena nggak bakal wangi juga. Tanah mau diapain juga baunya tanah. Kalau menurut gue mendingan pas lagi meninggal ditaruhin alat pengharum ruangan. Yang tiap sejam bunyi pss. Nah, itu ibaratnya investasi. Jadi kalau misalkan lo mau ziarah, makam kan banyak. Emang lo apal? Lalu datang, anjing, bokap gue mana nih makamnya nih? Psst. Nah, itu dia tuh. Lalu penjaga makam yang dari samping. Psst, psst. Oke, selamat malam gue Andi. Ngomong wabarakatuh. Di sini ada yang merasa insecure nggak? Ada yang nggak pede aja gitu sama tampangnya. Ini gue punya tips sama buat lo semua. Syaratnya buat yang merasa kayak gini nih. Syaratnya tuh tips-tips dari gue tuh lo cuma punya satu aja. Yang penting punya pantun. Jadi lo colek temen lo, gue punya pantun nih. Cakep, pasti temen lo gitu. Ya gitu, gue iseng aja, gue balik aja gitu. Gue punya cakep nih, pantun. Aduh. Temanya tuh cinta. Jadi gue tuh cinta banget sama keluarga gue. Terutama ya nyokap gue itu udah jelas ya kan, bokap gue. Tapi gue cinta juga sama adik gue, tapi tiap hari tuh ngeselin gitu. Ya mungkin gitu lah ya, tahu sendiri kan kalau yang punya adik. Adik gue tuh sering banget kalau misalnya karena dia anak gaul nih nongkrongnya di warung Sevel 24 jam itu ya. Kalau ngomong tuh yang suka gini, aduh bang malas bingit gue. Aduh bang santai aja keles gitu. Ya kan, terus pas lagi gue lagi kesel-kesel gitu, lu bang marah-marah mele nggak aus gitu. Marah-marah mele nggak aus bang. Apaan sih lu? Lu bang. Lalu sampai gue minum air sebotol deh kan. Bang, minum mulu nggak aus. Aneh banget ya kan adik gue. Terus juga adik gue tuh saking ini deh, saking gaul banget tuh dia main Twitter, main pet gitu. Misalnya dia sakit nih, ditanya ke dokter gitu. Tanya ke dokter, adik sakitnya di mana? Di sini, Dok. Padahal itu dokter gigi ya kan. Aneh banget. Aduh, adek. Terus juga gue pernah punya pengalaman pacaran juga kan ya. Pernah punya pacaran zaman SMA tuh. Terus zaman SMA tuh gue paling bego banget soal bahasa Inggris gitu. Pokoknya paling nggak bisa dah. Gue paling nggak bisa banget bahasa Inggris tuh gue selalu salah. Jadi gue pelajaran bahasa Inggris gue tuh jelek banget. Gue selalu salah di bagian ini. Ada yang tahu nih simple past tense gitu-gitu? Simple past tense, gue selalu dimarahin gitu. Kamu gimana sih simple past tense aja nggak bisa? Aduh ibu, masa lalu saya tuh nggak sesimpel itu bu. Cakep lagi. Terus juga kalau ngomongin ini pacaran ya kan, tahu sendiri anak zaman sekarang kalau pacaran tuh udah kelewatan ya kan. Misalnya punya pacar di ini Rawabelong. Kalau pacaran suka kelewatan sampai kota tua ya kan. Kota tua yang di Surabaya lagi. Makanya kalau misalkan semenjak gue pacaran ya pergaulan bebas. Semenjak gue pacaran gak ada hal yang lebih menakutkan selain lihat aspek yang positif ya. Karena masalahnya itu gue tes pakai urin gue sendiri kan. Kok positif nih? Kan gue aneh, kaget sih gitu. Terus juga pas gue pernah pacaran di tempat-tempat bersejarah. Dan gue perhatiin banyak banget orang-orang pacaran tuh di museum gitu. Gue pikir, ngapain sih pacaran di museum? Ya emang sih, nggak ada orang, sepi gitu ya. Tapi kan kalaupun lu pacaran terus makan, nah ini, terutama kalau misalnya lu makan di tempat-tempat bersejarah, lu tuh nggak bisa komplain kalau makanan nggak enak. Misalnya lu lagi makan somai nih, bang, ini kok somainya nggak enak sih?
Iya dek, ini peninggalan Belanda. Boleh saya bawa pulang bang? Terus juga pacaran di ini, kalau misalnya lu pernah pacaran, ngajak pacaran lu ke laut misalnya, ya kan, ke pantai gitu. Ke pantai, asik sih emang. Cuman yang paling ngebetain tuh kalau misalnya lu ngantri buat berenang, nyewa ban. Tau kan lu kalau misalnya nyewa ban itu dari ban dalam mobil. Ya kan? Kalau misalnya gue betenya tuh kalau udah ngantri panjang-panjang, bagian gue ke bagian ban, masih ada peloknya ya kan. Bang ini gimana sih bang? Ya terima kasih gue Rene, selamat malam. Selamat malam. Tadi gue kemarin naik motor, depan gue ada orang naik motor tapi dia nggak pakai helm, dia pakai topi, ngebut gitu kan, ketipangin topinya jatuh. Dalam hati gue, wih topi nih, lumayan kan? Gue serap pakai kaki, set, masih ada palanya. Buat yang belum kenal, nama gue Indra, tapi Indra itu nama asli gue. Kalau yang palsu, di Terawang nggak ada gambar pahlawan. Gue orang Indonesia, tapi orang-orang pikir gue bukan orang Rusia. Gue orangnya iseng ya. Ada cewek lewat, gue panggil, gue bisikin, kupingnya gue pasangin petasan. Tapi dia dendam ya, gitu doang ngambek. Gue lagi nongkrong, dia manggil gue, bisikin gue, terus dia pasang petasan di kupingnya sendiri. Gue jomblo ya, nggak punya pacar. Terakhir pacaran itu sekitar 5 hari yang lalu. Mantan gue namanya Rosalinda. Putus gara-gara perbedaan usia ya. Umur gue 23, sedangkan dia umurnya 86 tahun. Udah punya anak 5. Dari pernikahannya yang ke-18. Lagi bukan cuma itu juga ya. Gue sama dia itu, dia sibuk kerja, wanita karir. Kalau siang dia jualan kadal depan SD. Tapi kalau malam jadi petinju profesional. Kenangan sama dia banyak ya. Gue sama dia itu sering jalan bareng, mancing keributan. Terus nonton. Kadang-kadang dia yang bayarin gue, besoknya baru gue yang dibayarin sama dia. Nyari cewek zaman sekarang tuh susah ya, sama susahnya kayak ujian nasional. Tapi kalau ujian nasional kan enak ya, ada bocoran. Kalau cewek paling itunya yang bocor, kupingnya. Habis gue pasangin petasan. Makanya ya, gue kalau lagi jalan sendirian paling takut kalau tiba-tiba ketemu sama mantan. Apalagi ketemu sama mantan yang udah meninggal. Tiba-tiba gue diajak ke dunia lain kan, Indra, sini ikut sama om. Ternyata dia mantan majikan ya, yang meninggal gara-gara sering gue pasangin petasan. Tapi nggak apa-apa, walaupun luka karena petasan susah sembuh, gue yakin suatu saat cita baru pasti akan tumbuh. Terima kasih.